bagaimana kita bisa mengefisiensi tenaga kerja, dan saat ini kita sudah mengelola 700 ekor domba dan 20 ekor sapi itu dengan sistem tanpa ngarit, tanpa cari rumput gitu ya. Harus gila gitu ya, kita harus gila gitu, gali ide langsung aksi, gila gitu. Setiap ada kesempatan lakukan saja, masalah nanti hambatan itu ya kita pikirkan sambil kita jalan memperbaiki, evaluasi terus, karena memang saya juga mengalami itu Mbak Nesa. Jadi setiap ada kesempatan selama saya sekolah SMK sampai kuliah sekarang itu pasti saya terima terus. Walaupun banyak orang yang menyalahkan karena Mas Rendra itu terlalu berani gitu. Tapi enggak apa-apalah, selama saya usianya 24 tahun misalnya saya besok mengalami kegagalan, saya masih bisa bangkit lagi. Itu kepercayaan saya gitu ya. Pangan bukan hanya sebuah kebutuhan pokok. Pangan sudah menjadi sebuah industri yang sangat kaya, yang sangat kompleks, yang sangat bervariasi. Pangan bukan hanya menghidupi para petani, tapi pangan juga menghidupi para inovator, para entrepreneur, dan juga para pelaku seni. Mari kita manfaatkan pangan sebagai sebuah kekuatan ekonomi bangsa ini, menghidupi mulai dari petani sampai para kreator-kreator muda, inovator-inovator muda Indonesia. Terima kasih. Halo, selamat siang. Bersama saya Nesya Veroza Puspa di acara Foodcast for Bill Food Podcast, Billing for the Future Now. Sebelum memulai wawancara ini, aku mau memperkenalkan narasumber kita yang ini tuh bener-bener muda banget. Ini namanya Mas Rendra. Nah, Mas Rendra Syahdan Mahmudin. Ini selaku pengusaha di bidang pertanian, lalu juga selaku penggagas PKK daerah Magelang. Nah, untuk Mas Rendra dipersilakan untuk memperkenalkan diri serta menceritakan pengalamannya dulu nih. Silakan Mas Rendra. Terima kasih Mbak Nesa. Jadi tadi sudah disebutkan ya, nama saya Rendra Syahdan Mahmudin. Saya asalnya dari salah satu desa di lereng Gunung Merbabu ya, Desa Pakis. Dekat banget nih. Ya enggak juga. Ya itu di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan saat ini saya berprofesi sebagai petani dan juga saya sebagai koordinator PKK Milenial Kabupaten Magelang. Jadi memang pertanian ini kayaknya menjadi jalan ninja saya gitu. Mantap banget, jalan ninja kemana-mana gitu kan. Jadi usahanya banyak banget sekarang kan. Ngomong-ngomong nih, umurnya berapa Mas Rendra? Saya umurnya 24 tahun. Mungkin besok ini di bulan November ini 25 tahun. Tanggal berapa nih? Mau kasih surprise dulu nih kayaknya. Maaf. Sebelumnya kan Mas sudah beristri juga, boleh memperkenalkan diri bersama istrinya nanti. Iya. Jadi kebetulan Mbak Nesa, jadi saya itu baru 2 minggu yang lalu menikah gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai jodohnya. Saya gimana ya? Sebentar lagi mungkin Mbak Nesa doain Mas ya. Yes. Amin ya robbal alamin. Lanjut, gimana, perkenalkan terlebih dahulu usahanya. Jadi kalau di usaha saya terutama di bidang pertanian ini saya menanam kedelai, itu kedelai edamame. Terus saya beternak domba. Ya, beternak domba. Jadi memang peternakan domba saat ini kan bagaimana kita bisa mengefisiensi tenaga kerja, dan saat ini kita sudah mengelola 700 ekor domba dan 20 ekor sapi itu dengan sistem tanpa ngarit gitu. Ngarit itu mungkin kalau Mbak Nesa nggak tahu, ngarit itu tanpa cari rumput gitu ya. Tanpa cari rumput berarti dari hasil pertanian itu ya? Dari limbah pertanian yang kita jadikan sebagai pakan gitu. Sehat-sehat semua berarti. 700 domba sama sapi, 20 sapi. 20 sapi, mantap sekali itu. Berarti Mas dari perkenalan singkat tadi, Mas udah ibaratnya nih ya, merintis di usaha pertanian serta jadi penggagas PKK di Magelang ini dimulai di umur berapa Mas?
Saya kalau merintis usaha itu sebenarnya di umur waktu itu saya tepatnya di kelas 3 SMK ya. Karena dulu SMK saya itu di SMK Pertanian juga, di SMK Negeri 1 Ngablak. Itu daerah Magelang. Ya, deket Kopeng, Mbak. Kalau Mbak Nesa pernah ke Kopeng ya, kan, deket Kopeng. Belum sih, tapi pengen ke sana. Itu di sana saya coba merintis usaha saya itu sewaktu saya duduk di bangku kelas 3 SMK. Waktu itu saya jualan sayur di Car Free Day, Mbak Nisa. Jadi teman-teman saya pada mejeng itu saya jualan sayur gitu. Nah, sekarang ya teman-teman mejeng udah ngumpul sama masnya udah beda lah ya. Udah ngeliat masnya udah nggak jualan sayur lagi nih ya. Udah punya masih banyak jualan usaha sayur, nih. masih jualan sayur Masih? sampai sekarang. Tapi nah, cuma beda, udah ya. beda, udah nggak Iya. di Car Free Day lagi ya. Jadi waktu itu di usia saya yang kira-kira di usia 19 tahun ya, 19 tahun, 20 tahun itu saya coba merintis usaha di itu sayur itu di Car Free Day sampai saya masuk ke kuliah. Sampai kuliah saya masuk di STPP Magelang, itu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang. Itu saya dapat beasiswa selama 4 tahun full. Waduh. Karena memang STPP ini Waduh, hebat sekali Mas. di bawah Kementerian Pertanian langsung, sehingga diharapkan ketika dia lulus gitu dia mau jadi seorang petani gitu. Tetapi di situ juga kita diajarkan, Mbak, berwirausaha gitu. Bahkan tapi, kita Mas, dapat maaf nih saya potong. Oke. Kalau untuk dari orang tua memang sudah di bidang yang sama atau kok memang Mas beda. beda? Orang tua saya itu sebenarnya di dagang gitu. Dagang tapi bukan di pertanian gitu. Beda, memang saya merintisnya itu ini sendiri gitu. Sendiri memang sendiri. dari awal kita step by step gitu sampai kita saat ini ya sih ada emang investor dari gitu. SMK juga pertanian terus Iya, juga, jadi bener-bener udah pas banget sama ininya ya, Iya, bidangnya ya. Iya. Jadi kayak ya beda lah. Kalau dari dagang kan berarti perekonomian ya. Iya. Nah, ini nih Mas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nih. Satu tadi penggagas PKK Milenial Magelang nih gimana nih Mas? Ya sebenarnya PKK itu kan identik dengan emak-emak gitu ya. Ada kalau kita hidup di desa itu perspektif kita sebagai seorang pemuda itu ya yang ikut PKK cuma emak-emak. Padahal ketika kita pahami PKK itu kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Iya. Lah, untuk mencapai kesejahteraan keluarga itu kan bukan hanya tugasnya seorang ibu-ibu, tetapi suami juga berperan di situ. Bahkan kita sebagai anak gitu ya, anak muda gitu, itu juga berperan di dalam kita mencapai kesejahteraan keluarga. Lah ini kita menggagas PKK milenial ini adalah harapannya agar anak-anak muda ini mau untuk ikut di pemberdayaan terutama perempuan gitu. Ya memang sih PKK perempuan ya. Iya. Dan itu kalau nggak salah PKK itu dari pemerintahan ya jadinya. Iya, jadi PKK itu kepengurusannya kan ketuanya berjenjang. Jadi kalau di pusat itu istrinya Pak Mendagri, kalau di tingkat provinsi itu istrinya Pak Gubernur, di kabupaten istrinya Bupati, dan di desa istrinya Pak Kades. Jadi berjenjang seperti itu sehingga berarti satu kesatuan, dan akhirnya kan mereka juga punya anak-anak yang sama mudanya juga yang bisa jadi ini ya ikut dalam organisasi ini ya, jatuhnya organisasi ya. Iya, betul. Nah, ini Mas mengenai usaha. Tadi Mas sudah menyebutkan usahanya ada dari bidang pertanian, tadi juga ada bidang peternakan juga, domba dan sapi. Terus juga dari penggerak ini tadi penggerak organisasi ini ya, itu PKK Milenial Magelang ini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kerucut mengenai hal ini. Misalnya nih, bagaimana sih konsep peternakan yang terintegrasi yang Mas geluti selama beberapa tahun ya, dari Mas SMK nih, terus juga akhirnya sampai sekarang bisa sampai Mas punya usaha ibaratnya udah di mana-mana lah itu. Nah, dan di usia muda seperti ini kan jarang sekali ya kaum milenial seperti Mas gitu loh, Mas Raindra Syahdan ini. Jadi coba Mas ceritakan dulu nih penjajakan atau selama mengalami dan merintis usaha ini. Oh iya. Jadi kalau saya ceritakan
satu aja ya dari integrated yang saya lakukan di bidang peternakan gitu ya. Saya beternak domba itu menggunakan limbah dari pertanian gitu. Dan dari domba itu menghasilkan limbah juga yang namanya ya kotoran dan urin gitu ya. Kotorannya itu kita olah menjadi kompos, itu yang kita inovasi hanya dalam 4 hari itu kita bisa jadi kompos gitu. Jadi itu jatuhnya produksi sendiri Iya, ya, Mas ya? produksi sendiri ya. Itu Wah. kita salurkan ke petani karena kita punya binaan petani hampir 200 petani gitu ya. Itu kita salurkan untuk dia nanam jagung, kedelai, terus ketela. Lah, dia pakai pupuk dari kita. Lah nanti iya, ketika tadi dia kedelai. panen gitu, dia panen nanti kita limbahnya itu kita ambil dan kita beli gitu. Yang mulanya limbah itu hanya ditumpuk di lahan terus dibakar, kita beli untuk kita fermentasi dijadikan pakan ternak. Itu dari bidang peternakan. Iya, Tetapi kalau peternakan, pertanian saya ambil contoh yang kita bina adalah kelompok wanita tani Nira Lestari itu dia di dusun itu potensinya adalah kelapa. Wah, Dari kelapa itu kita bisa semuanya bisa dari hulu hilir kita lakukan. Jadi misalnya dari niranya kita jadikan gula semut sama vega nektar. Terus dari dagingnya kita jadikan VCO. Terus dari tempurungnya kita jadikan asap cair. Itu juga kerjasama dengan UGM karena waktu itu kita dapat hibah bantuan gitu ya, alat untuk asap cair itu juga dari UGM. Terus dari serabut kelapanya itu kita buat kokopit. Kokopit itu untuk media tanam hidroponik gitu ya. Hidroponik. Itu kokopit itu salah satu media tanam yang paling mahal menurut saya dibandingkan arang sekam, terus tanah dan lain sebagainya, paling mahal ya kokopit. Oke, berarti dari segalanya itu Mas udah tahu banget ya campurannya, terus sebelum masuk itu berarti emang bener ya harus tahu terlebih dahulu awalannya. Dan emang harus kuliah di bidang pertanian sih, emang bener itu. Jadi udah pas. kalau nggak kuliah di bidang pertanian, Mbak, bisa perbanyak main di desa gitu. Karena desa itu punya banyak potensi gitu ya. Punya banyak potensi yang luar biasa. Bahkan kalau di saya gitu ya, di Kabupaten Magelang itu hampir 360 sekian desa gitu. Dan saya ketika menjadi koordinator PKK milenial berarti saya punya akses untuk masuk ke semua desa sih, itu. Bener ya. Jadi dari teman-teman ya, antar teman ya. Jadi itu juga bisa meningkatkan jejaring saya, juga usaha saya gitu. Bukan hanya selain kita membantu untuk menjualkan produk di desa, juga kita bisa membuka. Kelihatan kok Mas ya santai banget. Company gitu. Wajar sih jadi pengusaha hebat nih, bagi ilmunya dong. Nah ini tuh mungkin kan dari Mas sudah menjalankan usaha ini pasti ada tantangan menjalankan usaha. Nah tantangannya seperti apa sih Mas, bisa Mas ceritain? Pasti ada tantangannya Mbak. Jadi ketika saya nih Mbak sekarang lulus S1 gitu ya, terus kuliah lanjutin S2 gitu, pulang ke kampung cuma jadi peternak sama petani. Tetangga saya itu pada cemooh gitu ya, wah sekolah sampai kuliah ternyata cuma jadi petani. Iya, gitu. buat Terus, apa ya sekolah tinggi-tinggi? Wah, nggak mungkin itu gitu, harus sekolah tinggi-tinggi. Hambatan yang paling membuat saya tertekan adalah hal-hal seperti itu. Iya. Tetapi kita kan tidak boleh memikirkan hal seperti itu terus gitu. Kita harus membuktikan gitu ya, membuktikan, dan itu kita buktikan betul-betul. Kita mulai dari lingkungan kita sendiri, keluarga tentu ya, keluarga kita bentuk usaha keluarga, terus nanti kita juga kemarin di desa juga kita libatkan, bahkan sekarang alhamdulillah sampai lingkupnya lebih besar lagi sampai ke kabupaten. Itu memang yang paling biasanya kita alami sebagai pengusaha muda itu adalah hambatan omongi tonggo Mbak, omongan tonggo gitu. Jadi kalau masalah modal gitu itu bukan hal yang menurut saya utama gitu ya, karena ketika kita punya konsep bisnis yang bagus gitu, kita bisa kok tawarkan ke investor. Bahkan di setiap kandang kita itu pasti ada investornya gitu. Ya biasanya sih kalau misalnya orang udah sukses tuh pasti ada aja sih yang
pengen sama juga suksesnya, cuma ya bahkan Mbak track recordnya berbeda ya, gitu bahkan kan. Mbak Nesa itu, saya itu pernah dapat investor dari Papua gitu ya. Belum pernah ketemu saya, belum pernah lihat saya itu transfer 100 juta pernah. Wah, Itu cuma dari mau dong aku juga. itu cuma dari kekuatan media sosial gitu. Iya, emang bener sih, Iya. media sosial ini adalah salah satu tempat pemasaran yang luar biasa. Iya, Kalau pinter sih pemasarannya. Nah nih Mas, dari segala tantangan berarti tantangannya adalah cemooh tetangga lah, berarti cemooh orang terdekat yang otomatis bisa sampai ke telinga keluarga. Iya, betul. Dan itu mempengaruhi lingkungan Mas juga kan. Iya. Nah, ya memang sih pada umumnya ketika orang sudah sukses pasti ada hambatannya. Iya. Nah, Pasti dan ada itu tuh. gimana nih Mas? Selain dari tantangan yang Mas rasakan, itu kan pasti usaha itu kan membutuhkan modal, Mas. Iya. Membutuhkan biaya. Iya. Nah, lalu biaya itu yang diperlukan dalam usaha budidaya peternakan atau pertanian yang Mas ceritakan tadi, itu dari mana, Mas? Jadi anak muda itu tidak boleh berpikir ketika mau mulai usaha itu berpikir modal gitu. Takut kita nggak punya modal. Jadi yang saya lakukan Mbak, Atau untuk mungkin modal, aku harus ngemodal ini, untungnya gede harusnya, nggak boleh itu ya. ini saya ceritakan yang di bidang pertanian gitu ya. Di bidang pertanian itu Mbak, saat ini itu kita harus bisa mengambil peluang bahwa generasi petani itu saat ini nggak ada. Hampir semua petani itu usianya di atas 40 tahun. Dan ketika usianya tidak produktif, dia tidak mungkin bisa akseleratif terutama di pemasaran. Lah Iya, kita benar-benar. anak muda cari pasar. Pasar yang saya cari adalah pasar kedelai edamame. Saya nggak punya lahan Mbak. Tapi ketika saya punya pasar, saya istilahnya kalau gatuk kayak apa ya, kita temukan gitu antara Iya, pasar iya, dengan iya. petani gitu ya. Saya nggak modal lahan, petani tak suruh nanem gitu ya, luasan berapa hektar gitu, yang beli perusahaan, saya cuma mempertemukan, saya dapat uang. Iya, Lah, benar sih. itu nggak modal Mbak. Waduh, ilmu nih. Nah ini jadi itu banyak lagi. Kalau misalnya Mbak Nesa nih nggak punya modal untuk ternak domba misalnya ya, misal nih Mbak Nesa bisa aja bikin rumah akikoh, dombanya dari Iya, saya. iya. Mbak Nesa mesti nanti dapat DP dulu buat nanti modal masak, beli dombanya nggak usah bayar dulu. Nanti setelah dikirim Ya, baru kalau dapat uang. udah laku ibaratnya kan itu baru dibayar. Itu Iya. sebenarnya kan banyak hal yang bisa kita lakukan tapi tanpa jarang modal. juga ada orang yang berani ngambil resiko seperti itu sih. Kayak dia ya dia ngeluarin modal dulu untuk orang lain, terus orang lainnya itu juga kadang kan kita juga secara pribadi ada kemungkinan bahwa orang itu tidak bisa memberikan kita hal yang hal yang sebaliknya gitu loh. Tapi ada beberapa kalau kayak kalau aku lihat kayak Mas Rendra ini, Mas bisa kayak melihat seseorang itu, wah ini pangsa pasar nih ya. Wah ini cocok nih, ini bisa nih ya. Jadi ya mungkin ada sesuatu yang mungkin Mas Rendra punya dan bisa menginspirasi bagi para penonton podcast ini ya. Iya. Jadi memang ketakutan orang yang kita ajak untuk istilah kerjasama pasti ada. Makanya kita harus dalam usaha apapun public speaking itu penting gitu ya. Sama keyakinan Iya. ya, saya yakin sama orang itu. Ketika saya yakin bahwa saya itu bisa melakukan kerjasama dengan orang ini, nanti akan dipermudah juga itu. Saya kemarin gila juga Mbak. Saya lihat Kenapa gini. Jadi saya itu kan kemarin trip nih ke Mamuju gitu ya. Iya. Ke Mamuju Sulbar, saya mendampingi peternakan di sana gitu ya. Di sana tuh masa Mbak cari tenaga kerja susah. Padahal perharinya 100.000 Ya karena gitu. mungkin budaya berbeda kali ya di sana ya. Saya kira Atau karena kurang orang yang tempatnya emang kurang gitu jadi atau gimana? karena di sana memang penduduknya masih sedikit gitu ya, Sedikit, dan oh. luasan tanahnya sangat luas sekali, hampir setiap satu orang tuh punya 3-4 hektar gitu ya. Oh, I see. Sehingga dan ternaknya pun dia rata-rata punya 7-10 gitu. Nah, ini kan masih sedikit berarti jatuhnya itu atau gimana? menurut saya dengan kapasitas dia istilahnya
memelihara ternak 7 ekor, terus bertani 4 hektar, berkebun juga, itu luar biasa. Kuatnya luar biasa karena itu dilakukan Tapi sendiri. kurang terdengar ya maksudnya. Kurang terdengar karena anak-anak muda yang sorry ya, kayak zaman sekarang itu kan arahnya dia mesti ke kota besar gitu, Iya, Jakarta. bener, harus ke Jakarta, ibu harus kota ke ya kan. Jogja, Surabaya gitu. Kenapa nggak coba ke daerah yang masih yang belum memang terdengar tertinggal ya, gitu ya. tertinggal. Bahkan di sana itu saya mengambil peluang itu bahwa di sana itu bisa kita ternak ayam, karena di sana itu ayam tuh belinya nggak kiloan kayak kita, nggak bisa beli cuma ceker doang, nggak bisa beli cuma kepala doang gitu, harus 1 ekor gitu. Itu kan suatu segmentasi yang luar ini biasa pengetahuan gitu. baru nih. Iya. Nah, bener-bener pengetahuan baru, pas banget nih. Jadi selain Jawa, Sulawesi juga ada nih banyak. Banyak, makanya ini kan bakal dilihat ini banyak orang ya, bahkan seluruh Indonesia gitu. Mungkin anak-anak muda di Sulawesi juga nggak tahu bahwa itu potensi. Iya, karena yang sih. bisa melihat potensi itu kan biasanya orang lain. Tapi Mas bisa ke Mamuju itu karena ada teman berarti ya? No, karena kita dikontrak gitu. Oh, sih berarti selain dari usaha, Mas Rendra ini juga mempromosikan dirinya bahwa ya bisa kemana-mana. Iya, gratis gitu, gitu harus kan. ke Jawa aja. Jadi hebat. Salut. Jadi, Nah ini, itu ada inilah. nah ini ada proyek pertanyaan lagi nih Mas ya. Iya, siap. Tadi kan kita mengenai tantangan, terus juga mengenai biaya. Nah, kira-kira dari biaya kan ada tadi kata Mas orang Papua sampai transfer 100 juta. Iya. Nah, kira-kira ada juga nggak orang yang sok-sokan atau ngasih modal tapi ujung-ujungnya nipu? Alhamdulillah selama ini nggak ada. Belum ada. Ya belum Oke. ada, alhamdulillah. Kan biasanya kalau usaha-usaha kayak gitu kan ada aja yang nipu. Ya, ada lah Mbak. Ada cuma Atau itu mungkin ada alhamdulillah sesama teman yang mungkin ada pro dan kontra ya. Kan di setiap usaha tuh pasti ada kayak gitu kan. Iya pasti ada. Cuma itu bisa sebenarnya kita bisa tangani lah Mbak dengan cara kita ya namanya Tidak menjadi masalah yang sangat besar ya. Tidak menjadi masalah yang sangat besar, kecuali memang karena kan kita, kalau kaum milenial nih biasanya kan kerjasamanya itu sesama teman biasanya. Atau juga mungkin dari kayak ya media sosial tadi tiba-tiba saling kenal gitu kan. Terus tiba-tiba keep contact melalui WA dan sebagainya. Itu kan orang yang baru. Dan ketika punya masalah kan kita nggak banyak tahu gitu loh tentang orang gitu kan. Iya betul. Nah, jadi memang kalau di dunia peternakan ini sebenarnya sangat minim penipuan seperti hal itu ya, karena kita kan nggak mungkin gitu ngeluarkan domba 50 ekor misalnya atau kepada 100 orang ekor yang nggak kepada ngerti orang ya. nggak ngerti, nggak dibayar dulu, nggak mungkin. Kan beda dengan produk-produk yang mungkin tidak pertanian ya, mungkin mudah benar. Untuk menipu. Tetapi kalau peternakan itu pasti Mbak, ketika jumlah yang kita keluarkan misalnya ternaknya itu besar, pasti kita minta uang untuk dibayar. Kecuali cuma 1-2 ekor sih itu biasa. Cuma kan kalau misalnya kita lihat nih ya, dari bidang teknik pertanian itu kan biasanya ada yang nggak ke arah ke sana gitu loh. Dia bikin usahanya nggak ke arah ke sana, mungkin di arah yang lain, karena kan banyak anak atau mahasiswa atau sarjana teknik itu kan mengarahkan mungkin ke sipil, ke mana-mana. Jadi kalau misalnya ke pertanian tuh jarang ada, sampai akhirnya dia kerja di Pertamina. Itu biasanya kayak gitu tuh. Kalau minyak dan sebagainya kan. Iya, kalau memang Mbak Nesa, jadi kalau kita lihat nih pengamatan saya ini. Jadi kenapa anak-anak pertanian itu bukan bergelut di bidang pertanian tapi kerja di bank, kerja di kantor gitu. Saya kira itu karena secara psikologi sudah dicemooh gitu loh Mbak. Selama kuliah itu sudah DC gitu loh. Anak pertanian itu apa gitu kan. Cuma makanya sekarang kita Mbak sama teman-teman nih petani milenial itu kan banyak sekarang ya. Terutama di Magelang itu kita giatkan betul petani milenial banyak, dan kita coba buktikan bahwa pertanian itu sekarang naik kelas harusnya gitu ya. Iya, karena saat ini kita itu terkenal dengan negara yang agraris gitu ya. Iya, dengan kaya akan segalanya kaya kan. Akan segalanya, karena tongkat kayu diletakkan aja katanya ya
tumbuh gitu Iya, ya. tumbuh. Nah, ini memang betul, tapi memang yang tidak tumbuh itu adalah minat dari pemuda untuk bertani gitu. Iya Makanya sih. kita berupaya gitu ya Mbak, karena yang namanya desa itu mesti identik dengan pertanian gitu ya. Benar benar benar. Sekarang itu kita itu sebenarnya krisisnya itu bukan krisis pemuda pergi ke kota itu tidak Mbak, tetapi pemuda berhenti memikirkan desa, apatis dengan desa, itu yang kita lihat saat ini. Iya, orang Dia kan pada mau ke kota. dia Kota tetap tuh pasti ada potensi ya, gitu dia loh. tetap hidup di desa Mbak, tapi males mikirkan desa gitu. Untuk mengembangkan potensinya males. Padahal di desa itu luar biasa kayanya gitu ya, sumber daya alam luar biasa. Sekarang ada dana desa gitu ya. Dana desa itu Bener-bener bisa dari pemerintahan. diakses untuk modal mereka gitu. Nah, dia kemarin Mbak, saya ini jadi narasumber itu 100 orang ya pesertanya ya gitu ya. Dan mayoritas itu anak muda dan hidup di desa gitu. Tak tanya, kamu tahu nggak dana desa gitu? Mereka jawab tahu. Tapi ketika pertanyaan yang kedua saya lontarkan, dana desa kalian berapa? Nggak ada yang tahu. Padahal di setiap desa pasti dipasang gitu kan. Benar-benar. Terus Dipasang kan banner kalau gitu. dilihat dari jalan di Jogja ini kan udah banyak bagus-bagus kan karena Ya. ada dana desa Desa. itu tadi salah Ya. satunya. Nah ini Mas, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari usaha Mas ini seberapa besar sih keuntungan yang diperoleh? Jadi kalau di bidang pertanian itu keuntungan mesti fluktuatif ya, tapi omset kita per bulan sekitar 100 sampai 200 juta. Itu dari peternakan gitu ya. Cuma kalau Idul Adha itu mesti di atasnya karena kita bisa menjual sampai 700 bahkan 800 ekor ketika Idul Adha. Kita kan dapat pesanan misalnya dari Basnas, Layisnu, terus Dompet Duafa gitu. Itu sudah termasuk menjadi mitra kami gitu. Walaupun terkadang kita juga masih gabungan gitu ya antar petani gitu karena ada kerja sama dengan yang lain gitu ya. Permintaan itu sangat besar sekali Mbak. Iya lah kalau sampai 700-800 ya, sapi lumayan banyak, bukan lumayan lagi banyak banget tuh. Iya, satu sapi aja berapa Mas? Ya kalau satu sapi kalau di Idul Adha ya rata-rata biasanya 18 sampai ya mahal. Ya 20-an kan tergantung besarnya. Kecilnya. Iya. Nah, terus kalau misalnya bidang pertanian tadi kan peternakan. Iya. Kalau pertanian kita masih ini Mbak, masih relatif kecil ya, di kisaran 20-an gitu. Karena memang kita bisnis sosial yang kita utamakan gitu. Kita berupaya untuk membantu memasarkan produk petani gitu. Oke. Berarti kira-kira nih, adakah sektor usaha pembuatan pupuk organik juga yang kayak Mas? Ada. Ada. Yang tadi Mas produksi sendiri ya, limbah kotoran betul, tadi ya, itu ya. Terus kalau yang hanya diusahakan ini untuk kebutuhan pribadi aja, Mas? Maksudnya gimana? Jadi usaha ini untuk kebutuhan pribadi aja atau memang ada Enggak. yang kita bikin semacam rumah kreatif. Itu juga dari sebagian keuntungan kita. Bahkan kira-kira sekarang mau ada rencana buat tempat wisata juga kali? Enggak, kita punya rencana untuk bikin rumah tahfiz. Rumah tahfiz Al-Qur'an. Jadi rencana semoga ini bisa tercapai dalam waktu yang cepat ya. Semoga tercapai. Ya. Ini itu nanti juga jadi kita amal berupaya juga ya. Berupaya untuk ini karena anak muda kan saya juga menyesal Mbak dari dulu ngajinya itu nggak serius gitu ya. Iya, makanya kita cobalah berupaya untuk karena yang paling utama tetap pedoman itu agama lah Mbak, kembali ke agama gitu ya. Benar sekali Mas. Jadi setiap kali usaha juga jangan lupakan iman ya. Dari iman itu sendiri juga bisa menghasilkan rezeki juga. Iya. Insya Allah. Amin. Nih, kalau untuk pembuatannya tadi udah ya prosesnya itu berarti lebih ke produksi sendiri. Iya. Terus juga sudah beberapa peternakan ataupun pertanian sudah oke. Nah, dari segi tenaga kerja sekarang tenaga kerja yang dipekerjakan itu ada berapa? Jadi kalau di peternakan itu kita hanya mempekerjakan 7 orang dari 700 ekor gitu. Karena di konsep peternakan kami itu setiap 100 ekor domba itu hanya dipelihara 1 orang.
Nah, Aduh, karena banyak kita juga ya. iya, karena pakannya itu pakai pakan kering gitu. Jadi tidak perlu cari rumput, sehingga ketika ini konsep beternak seperti ini kita tularkan ke kaum milenial, insya Allah ini akan menarik minat mereka untuk beternak, karena dengan satu orang sudah bisa punya atau pelihara 100 ekor domba gitu. Bener. Dibandingkan kalau kita lihat bapak saya, kakek saya gitu ya, pelihara 10 ekor aja capek karena kan harus cari rumput gitu. Berarti yang ngurusin juga berpengalaman juga berarti ya. Tidak harus berpengalaman gitu, tapi kita latih. Oh, Jadi untuk dilatih juga. untuk awal kita rekrutmen itu tidak perlu harus dia sekolah atau gimana, enggak, karena simple kok Mbak, beternak domba itu sebenarnya simple. Ketika ternak itu sehat gitu ya, pemberian pakan cukup, itu pasti nanti ternaknya gemuk gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Iya, benar. Tidak seperti kita teori kuliah gitu ya, harus kandangnya bagus, harus obatnya diberi sekian, harus pakannya proteinnya sekian. No. Iya, enggak harus kalau kayak gitu ya. teknis Itu kan terlalu over juga iya, ya. iya. Jadi kalau Jadi ibaratnya tuh manusia mau overprotektifkan domba dan sapi. iya betul. Jadi memang Kasian juga ya. Jadi simple gitu. tertekan juga nanti Iya. mereka. Cuma setidaknya mereka paham ya apa Iya. yang harus dilakukan ketika ingin menyehatkan sapi dan juga domba itu Iya, ya. betul. Yang Dan penting dia dengan tahu. orang yang sedikit lebih efisien Iya, ya kan. efisien tenaga kerja tentu Mbak. Karena Iya. kalau kita cari pakai rumput gitu, itu bisa 3 orang gitu ya. Kalau Iya, kita iya. bayar 2 juta misalnya atau 2,5 juta, itu sudah 7,5 juta gitu. Berarti yang Iya, kita hemat benar. 5 juta kan. Bener. Ya. Berarti dari segi perhitungan udah hebat banget Mas Rendra ini. Nah, kalau untuk produk-produk yang dihasilkan dari bisnis ini nih Mas, yang telah mendapatkan sertifikat organik, terus juga sertifikat lainnya, jika ada ataupun iya, bagaimana sih proses mendapatkan sertifikat tersebut? Apalagi kan Mas sekarang lagi S2 nih, berarti kan tentu ingin menjadikan suatu usaha ini sangat berkualitas dan harus juga diberikan label nama lah gitu. Iya, Nah. iya betul. Kalau sertifikat itu yang kita miliki saat ini hanya sertifikat untuk organik, terutama di kelapa gitu ya. Nah, itu dari Lesus. Memang itu prosesnya juga, pengajuannya juga bertahap gitu ya. Bahkan ada sih fasilitasi dari dinas juga ada, tetapi memang kalau kita harus mengajukan sendiri itu lumayan mahal juga gitu. Iya. Kalau kita sebagai seorang petani juga nggak mungkin, kalau belum jalan dengan baik belum mampu gitu. Iya. Tapi dengan adanya hadir pemerintah di situ memang Yang membantu ya. kita untuk kita bisa go internasional gitu. Kan ekspor itu kan Iya. harus organik dari tanahnya gitu. Dari Iyalah, banyak tuh. kelapanya aja nggak boleh di samping sawah gitu. Iya. Karena- Dan juga kan kelapa itu kalau nggak salah ada kualitasnya juga, Iya, ada betul. airnya, terus juga apa sih itu kalau dikeruk tuh buahnya tuh putih atau bening gitu kan. Aduh nggak tahu tuh. Ya, itu- Pokoknya itu sepengetahuan aku aja ya. Ya Nah, itu memang kualitas ya. bermacam-macam kualitas. Terus juga nih ya Mas, dari segi permodalan awal itu pas memulai usaha ini Mas ada mungkin pinjaman dana di bank ataukah memang modal sendiri, ngumpulin uang sendiri gitu? Kalau yang kita lakukan adalah, dulu kita itu karena sekolah tinggi penyuluhan pertanian ini punya namanya program penumbuhan wirausahawan muda atau disingkat itu PWMP gitu ya. Iya. Itu ketika kita lulus itu diberi modal Mbak 45 juta. Waduh, itu enak banget. Udah Jadi- beasiswa dimodalin juga. Wah. Itu diberi dari dana Kementerian Pertanian gitu. Itu menjadi modal utama saya. Awal saya merintis itu dari itu. Tapi memang saya waktu itu juga minjem dari KUR gitu ya, Iya, minjem iya. dari KUR, karena nggak mungkin kita usaha di bidang pertanian itu modalnya sedikit, karena Iya, iya. kita di on farm gitu ya, di budidaya itu pasti kita butuh modal yang luar biasa Iya. banyak gitu ya. Karena kita pengen meningkatkan omset gitu. Tetapi di akhir-akhir ini kita mulai dapat investor banyak, itu nitip lah 50 juta, nitip 100 juta nih. Nah, ini Iya. yang Ibarat ini yang ini, cepet gitu. penanaman saham Iya. secara Ya kita
jual Ya. saham gitu. Iya. Kan memang harus gitu. Cara Harus gitu sih, cara ya, benar-benar. akselerasi di bidang pertanian itu harus Apalagi gitu. untuk kaum milenial. Iya. Dengan modal sedikit, kalau berani, ya insya Allah ada ya. Bisa. Balik Intinya sih rezekinya. tadi bener kata Mbak Nesa, keberanian dan mau mencoba gitu. Mau Kalau mencoba. kalau dipikir-pikir terus nggak mungkin. Benar, bisa benar, itu. benar. Nih, kalau misalnya nih ya ada strategi pemasaran. Sekarang kan sudah ada digital maupun non digital. Dari mendapatkan investor ataupun pemodal yang seperti Mas bilang, ada yang ngirimin 50 juta dan ada yang 100 juta. Itu dari link ataupun dari pertemanan, apalagi sih Mas? Apa emang ada media sosialnya? Jadi kita fokuskan ke pertemanan gitu ya Mbak. Jadi memang walaupun itu riskan gitu ya, pertemanan Jadi kayak itu, perkumpulan iya. pengusaha gitu ya. Jadi saya kan makanya sering percaya dengan keajaiban silaturahmi gitu ya Mbak. Jadi bener-bener. semakin kita banyak bersilaturahmi gitu, pasti kita akan Semakin ada banyak peluang. peluang gitu. Mm-mm. Dan di situ saya berkesempatan untuk mentransfer ide saya itu, bisnis saya itu kepada teman-teman saya, teman-teman dekat saya yang mungkin dia punya modal tetapi tidak bisa atau tidak punya ide bisnis gitu. Nah, Iya, itulah benar. kesempatan saya yang benar-benar saya ambil gitu. Terutama kalau di bidang peternakan itu yang expert di seperti kami gitu ya, yang mungkin sudah pelihara di atas 200 ekor itu masih jarang Iya, gitu. benar-benar. Dan itu kan berkaitan dengan pasar market gitu ya. Kalau kita sudah punya nama branding gitu, Ya, branding ya. branding personal itu kan penting. Raindra itu gini. Nah, ini yang mungkin meningkatkan Cocok nih kepercayaan. abis ini pasti bisa kayak orang jadi lain. pembicara yang ternama tadi di Jogja nih. Ini salah satu Amin. promosi juga untuk meningkatkan investor atau pengusaha-pengusaha lain untuk bergabung. Iya, amin. Nah, ini sangat penting sih diadakannya podcast ini. Jadi ada nggak sih Mas strategi untuk mengajak anak-anak muda atau anak-anak milenial zaman sekarang nih agar bisa menjadi Mas Rendra, atau mungkin bisa menciptakan sesuatu usahanya sendiri lah Iya. agar lebih maju gitu, Kalau strategi yang saat ini kita terutama di bidang pangan ya. Iya. Strategi kita yang kita lakukan adalah kita memunculkan keberhasilan, karena anak muda sekarang itu suka dengan instan. Walaupun Iya, nanti bener ketika sih. dia mencoba itu pasti akan ada hambatan, tapi kalau dia punya motivasi yang tinggi pasti dia akan lanjutkan terus. Nah, makanya strategi kita nggak mungkin saya ngomong ke teman-teman milenial itu kesedihan saya memulai gitu. Dia nggak mungkin berani memulai. Tetapi yang kita munculkan adalah kita ternak domba nih, untungnya sekian. Nah, ini yang dia terus muncul, wah pengenlah saya nyoba kayak Mas Rendra. Walaupun nanti ketika dia nyoba akan mengalami kegagalan dan lain, tapi itu pasti dia akan belajar dengan sendirinya gitu. Tapi Pasti. itu triki kami untuk istilahnya saya mengajak dengan banyak anak muda lagi untuk mau di bidang pertanian. Dan salah satunya adalah kita bikin rumah kreatif gitu ya. Rumah kreatif untuk saya menggandeng anak-anak muda kreatif dari bidang IT, videografi, pertanian gitu, kita tampung untuk kita linkkan dengan nyon sewu Mbak, dengan kapasitas kita sebagai petani yang lumayan sudah dikenal gitu, terus juga sebagai koordinator PKK milenial. Harapannya ini yang punya kemampuan untuk videografi ini bisa bikin video-video promosi yang bagus, terutama produk-produk desa gitu. Dia bisa loh jualkan produk desa itu tanpa modal dengan video yang bagus gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini Mbak yang kita coba gitu. Karena memang saat ini yang sering saya dengar adalah dia berkata saya tidak punya modal Mas Rendra. Jadi iya sih, kebanyakan sih anak muda tuh kalau nggak punya modal mau mau dimodalin ya kan? Dan ketika nyuri ilmu biasanya nih. Dan ketika dimodalin pasti nggak serius. Iya, benar itulah sekali. anak muda Apalagi sekarang. nyuri ilmu. Biasanya kan nyuri kan plagiat namanya kan. Nggak bisa kecuali Mas saya mau belajar.
saya mau ikut Mas aja ya merintis lah, saya mau dipekerjakan. Itu kan biasanya kan memang bener-bener tulus ya, karena dia dipekerjakan gitu kan. Betul. Nah lalu nih aku mau nanyain Mas mengenai proses fermentasi pakannya. Nah kayak kedelai tadi kan itu kan agar bagus dan enak rasanya atau gimana itu kan gimana? Jadi pakan kita itu sebenarnya yang paling ekstrim adalah kita menggunakan pohon jagung yang sudah kering gitu. Kering banget. Kalau Mbak Nesa mungkin pernah lihat pohon jagung ketika diambil ininya apa? Jagungnya itu kering banget itu ya. Bener-bener. Itu kalau sama petani cuma dibuang itu kita cacah, Mbak. Cacah. Terus kita campur molasses sama kita pakai probiotiknya itu wah. Kalau alatnya juga probiotik saya nggak sebut merek ya, nanti dikira promosi. Jadi yang penting probiotik sama molasses. Terus nanti kita tambahkan konsentrat sama dedak bisa juga. Nanti konsentrasinya tergantung kebutuhan protein yang kita inginkan gitu. Kalau kita kan di kuliah di pertanian itu diajari cara bikin ransum gitu ya. Kita berapa sih biar proteinnya bisa 18% itu harus itu kan campurannya harus penelitian berkali-kali gitu kan. Bahkan kita harus sampai ke UGM untuk nge-lab-kan gitu karena yang punya kan cuma UGM gitu ya. Makanya hal-hal ini perlu dipelajari juga oleh teman-teman, bukan hanya lihat di YouTube. Itu terkadang juga ada informasi yang sebenarnya salah juga. Misalnya nih bikin fermentasi dalam keadaan bahannya itu basah, itu kadar airnya kan masih tinggi gitu ya. Ketika kita tambah campuran air dan molasses itu kan tambah air lagi sehingga airnya makin banyak. Lah ketika di fermentasi di anaerob tanpa udara gitu itu pasti terjadi pembusukan gitu. Ini yang menyebabkan nggak jadi hal-hal kayak itu itu ya kendala-kendala yang terjadi ya biasanya. Terus kalau misalnya proses pembuatan pupuknya Mas? Kalau pupuknya kita simple juga. Kita itu bisa buat pupuk dalam waktu 4 hari. Yang biasanya kalau di teori peternakan itu kita bisa bulanan gitu ya. Bikin kompos itu sampai sebulan gitu. Tapi itu secara alami gitu ya jadi. Secara alami. Ternyata dengan trik kami, dengan cara kita fermentasi langsung di karung dengan pengemasan yang di dalamnya pakai plastik, terus kita beri perlakuan yang khusus gitu, ternyata bisa 4 hari jadi pupuk gitu. Bisa diberikan ke tanaman. Ini termasuk hal yang baru kita temukan, bahkan ini menjadi menarik gitu karena kita bisa jual saat ini bisa 900 sak setiap bulannya, dan itu dari kotoran itu omsetnya 12 juta per bulan dari kotoran yang biasanya cuma dibuang gitu. Ya berarti emang harus benar-benar paham ya. Biasa sampai 4 hari, yang biasa berbulan-bulan biasa juga ya. Ini harus harus belajar dan banyak-banyak latihan kalau mau bikin peternak sama Mas Rendra atau sama pertanian ya. Sama Mbak Nesa juga bisa. Ya aku harus belajar dulu sama Mas Rendra ini fix. Nah kalau untuk lingkungan bisnisnya, saya pengen nanya nih, lingkungan bisnis seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru di sektor pertanian, di peternakan ini gitu loh. Dan apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh pemain baru selain modal ya? Kalau lingkungan yang dibutuhkan tentu pedesaan. Tidak mungkin kita bertani di perkotaan, kecuali bertani hidroponik ya, urban farming gitu. Cuma kalau di tempat kita gitu ya, ini masih kurang diminati tanaman kayak hidroponik gitu. Tapi kalau Mbak Nesa menanyakan kepada saya bagaimana lingkungan yang kita butuhkan ketika pengen menjadi petani, ya udah kita nggak usah pergi ke kota. Kita tinggal aja di desa kita gitu. Kita coba identifikasi desa kita. Dari sumber daya alamnya kita punya apa sih? SDA-nya, kemampuan kita bisa ngolah apa sih dari potensi yang kita miliki di desa gitu ya. Terus kita bisa akses modal dari mana sih? Ya tadi saya katakan bisa dari dana desa gitu ya. Terus yang untuk perlu ke dana desa juga kan butuh ada administratif juga ya. Harus punya kedekatan gitu ya dengan pemerintah desa, harus sevisi misi dengan kepala desanya dan lain sebagainya. Ini perlu di assessment gitu ya. Di benar-benar dipahami betul. Terus yang perlu dipersiapkan ya pertama ya mental gitu. Kalau berbicara bisnis itu kan yang paling terpenting mental ya.
kalau saya katakan gitu ya Mbak Nesa, Aku kalau sambil minum ya Mas. ya silahkan, anak muda itu kan motivasinya itu atau motivasinya itu kan sering naik turun gitu ya, fluktuatif gitu. Kadang dia motivasi bisnisnya besar, kadang biasa aja, kadang menurun. Nah ini yang menyebabkan kita nggak komitmen dengan profesi kita. Iya. Nah selama kita belum bisa motivasinya itu belum stabil, itu nggak mungkin kita bisa Iya, jangan komitmen. ikut-ikut orang, Iya, jangan ikut-ikut aja gitu Iya. kan. Harus bener-bener matang gitu Iya, ya. misal nih kita lagi mulai merintis, udah mau berhasil, lihat temennya udah berhasil duluan, kita ngikut temennya. Iya, Nah, itu yang biasanya terjadi gitu. Iya, kayak nggak punya inovasi baru gitu ya. Ya betul. Ya pokoknya berarti hal yang diutamakan itu adalah keberanian, Iya betul. terus juga mau terjun Iya. ya, mau terjun, terus juga punya assessment di mana punya link pertemanan dan juga akses untuk memajukan usaha itu sendiri ya. Iya. Baik, sebenarnya dalam usaha apapun tetap harus memiliki modal gitu kan. Iya, Dan itu juga modal bukan cuma modal uang aja, tapi modal keberanian. iya, modal yakin juga Yakin. ya kan. Iya. Dan mau menerima kekurangan maupun kelebihan yang akan terjadi ke depannya ya kan. Benar. Ya betul. Nah, kan biasanya nih ya, kalau aku tangkap dan melihat Mas Rendra ini, dia sudah makan asam garam, guys. Nah, jadi dia sudah merasakan di mana naik turunnya dalam suatu usaha. Jadi untuk mendapatkan usaha yang sukses itu tidak mudah. Iya Ya betul. bener ya Mas ya. Dan menurut aku nih, kalau misalnya kita juga ingin memiliki usaha dan tentu saja itu membanggakan keluarga kita dan orang tua kita, ya kita harus ada semangat dan peluang gitu loh. Iya. Ya, di mana peluang itu berada harus kita coba. Jadi Iya. jangan kita pilih-pilih. Iya betul. Nah, karena kan kebanyakan orang-orang pilih-pilih, aku nggak mau ini, aku mau yang itu aja. Dan kebanyakan kan orang karena sekarang banyak sekali media sosial dan orang-orang yang sangat menginspirasi. Jadi terkadang juga kita jujur aja kayak aku pribadi, ini si A keren banget ya, aku mau lah kayak gini misalnya Iya. kan. Nah, itu kebiasaan yang terjadi di kaula muda sekarang. Nah, terus kalau ngeliat dari Mas Rendra kan udah bener-bener sangat kreatif, apalagi udah mau buka rumah kreatif, terus juga mau buka rumah tahfiz dari hasil-hasil yang sudah Mas capai, Iya. terus juga ya memperkuat dari segi agama juga Iya, tadi iya. ya Mas ya. Ya betul Mbak. Pokoknya pencapaian-pencapaian itu hanya untuk bukan kebutuhan pribadi, Iya, tapi betul. juga untuk semua Iya. masyarakat, semua yang ikut senang juga di dalam usaha-usaha yang Mas jalankan. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan nih mungkin Mas bisa berikan kepada teman-teman yang lain motivasi seperti ini. Semangat, pokoknya segala usaha itu ada jalannya. Ya, misalnya. Boleh Mas, silakan Mas. Ini Oke. sebagai penutupan juga di podcast kita. Iya. Jadi sebelum saya menutup ya Mbak, sebagai closing statement saya juga sangat berterima kasih kepada ketua PKK ketua tim penggerak PKK Kabupaten Magelang yang sangat mensupport kita anak-anak muda gitu ya. Beliau mau memfasilitasi kami dengan PKK milenialnya gitu ya. Saya sangat berterima kasih karena ini jarang sekali, bahkan ini baru satu-satunya di Indonesia gitu, dan hanya ada di Kabupaten Magelang kan gitu. Dan ini menjadi semangat baru bagi kami anak-anak muda di Kabupaten Magelang khususnya, karena memang kita perlu akses untuk kita pendekatan dengan lingkungan desa kita, karena ketika kita masuk di PKK kita bisa punya akses untuk ikut musyawarah rencana pembangunan desa. Nah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kami semua gitu. Dan untuk teman-teman nih yang istilahnya yang menyaksikan podcast kita pada kesempatan hari ini, saya berpesan gitu ya Mbak Nesa. Jadi kalau kita pengen menjadi seorang pengusaha ya kita harus kuatkan mental kita, bahkan kita jangan banyak mikir gitu. Kita kalau karena semangat anak muda tuh seharusnya up banget ya, harus jadi totalitas kalau saya itu ini Mbak jos gitu ya, jangan omong saja gitu, jangan omong saja, kita harus aksi. Singkat aja jos, jangan omong saja. Jangan omong saja. Karena memang ketika kita
banyak memikirkan, banyak ngomong gitu, itu tidak mungkin Ya kita bener, langsung talk less beraksi. do more Iya. ya. Dan kita punya lagi satu kata-kata harus gila gitu ya. Kita harus gila gitu. Ketika kita sebagai Gila anak pemuda, kerja. ya gila kerja. Jangan gila yang lain ya. Ya, gila kerja, gali ide langsung aksi gitu ya. Gali ide langsung aksi, gila gitu. Ini memang menjadi kunci kita anak muda bisa istilahnya memulai bisnis di usia muda gitu. Karena ketika kita punya banyak kesempatan, terkadang anak muda itu sering tidak memiliki kepercayaan diri tidak kali ya. punya kepercayaan diri bahwa dia itu bisa sebenarnya Iya. ketika dia Atau mungkin lakukan. tidak ada peluang, atau mungkin tidak ada modal, kan Iya. ada sesuatu yang Ya jadi itu sih kendala. Mbak pesan saya. Jadi pesan saya, setiap ada kesempatan lakukan saja. Masalah nanti hambatan itu ya kita pikirkan sambil kita jalan, memperbaiki, evaluasi terus. Karena memang saya juga mengalami itu Mbak Nesa. Jadi setiap ada kesempatan selama saya sekolah SMK sampai kuliah sekarang itu pasti saya terima terus. Walaupun banyak orang yang menyalahkan karena wah Mas Rendra itu terlalu berani gitu. Tetapi enggak apa-apalah, selama saya usianya 24 tahun misalnya saya besok mengalami kegagalan, saya masih bisa bangkit lagi. Itu kepercayaan saya gitu ya. benar. Harus saya tumbuhkan terus. Makanya saya juga sering nih Mbak pakai kaos-kaos gitu ya yang gambarnya memotivasi. iya, memotivasi agar saya komitmen dengan profesi saya gitu. Misalnya Waduh. kayak peternak selalu sabar dan penuh perhatian. Wah. Itu kan saya juga nggak malu gitu ketemu Pak Bupati, ketemu pakai kaos-kaos kayak gitu. Bener Karena sih, memang itu jadi kayak tingkat kepedean iya, bertambah itu, ya. Itu Memang harus. salah satu upaya untuk saya bisa komitmen gitu. Karena Iya. terkadang ketika kita malu mengakui profesi kita, itu kita juga mempengaruhi nanti jalannya bisnis Banyak kita. banget nih pelajaran yang aku dapetin nih dengan Mas Rendra. Ya mungkin itu pesan saya. Salam pemberdayaan, salam pertanian yang muda jadi penggerak gitu. Amin. Insya Allah nih teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan manfaat yang luar biasa di Amin. Foodcast ini. Nah, untuk Mas Rendra, terima kasih banyak atas pengalamannya. Mudah-mudahan Mas Rendra makin sukses dan juga amin. usahanya makin banyak. Nah, Amin, ajak-ajak amin. ya Mas. Amin. Siap, Dan siap, terima kasih yang telah menyaksikan Foodcast. Dan jangan lupa dengan edisi Foodcast ini lainnya yang mengenai inovasi-inovasi yang terbaru itu ada di channel YouTube. Dan juga jangan lupa follow Instagram For Billions, dan promosinya itu ada di website dan YouTube tadi yang aku bilang. Thank you. Sarangnya Mas. Ya, sarang yuk. Ya.